Ini apa karena hari Kamis puasa semua ya kok lemes? Masya Allah. Nanti bukanya pas habis duhur apa habis maghrib? Iya. Oke, saya ulangi lagi, yang semangat ya, tunjukkan kalau MTS ku keren. Nah, jadi kita punya jargon keren nih. Kalau dulu pas sekolah masih belum ada jargonnya ya. Sekarang ada jargonnya keren. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar ganjil ini harus lebih bersemangat lagi. Yang tadi salamnya masih lip sync ya, dikeluarkan suaranya, ditunjukkan semangatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku yang cantik dan ganteng. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif beserta pengurus, guru-guru kulo. Jadi alhamdulillah di MTS ini masih ada sekitar 30 sampai 40% itu guru-guru kita dulu pas sekolah. Alhamdulillah masih beliau-beliau masih diberikan kesehatan. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Ibu Dwi Retno Palupi MPD beserta Bapak Ibu guru yang cantik-cantik dan guanteng-guanteng hari ini ya. Yang kami banggakan kedua pemateri kita hari ini. Yang di tengah ini namanya Neng Hajah Widat Bariro, yang di paling kiri namanya, kalau dulu saya manggilnya Mbak Salwa, sekarang manggilnya Neng Salwa Maziatun Najah. Ya, cantik-cantik ya. Iya. Glowing ya, termasuk ilmunya juga cantik. Saya jadinya insecure ya. Saya ini kayak apa namanya, grogi apa hari ini mendampingi dua pemateri yang cantik-cantik ini ya, sampai kemarin mules ya, sampai mules. Kalau menghadapi kalian nggak terdeblas saya ya, tapi kalau menghadapi kedua pemateri ini masya Allah, karena lama tidak berjumpa, ketemu kok tambah cantik ya. Oke, lalu yang kami banggakan anak-anak MTS Al-Ma'arif 01 Singosari kelas 7, 8, 9 yang keren-keren, yang cantik-cantik dan wajahnya sangat berbahagia. Nggak tahu ini berbahagianya karena melaksanakan Isra Mi'raj atau karena tidak ada pelajaran hari ini. Karena tidak ada pelajaran. Oke, jujur sekali. Oke, dan juga ada kakak atau bapak ibu mahasiswa asistensi mengajar dari UIN Maliki Malang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Auditorium Haji Mahmud Yunus, auditorium milik Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari, dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan terang benderang yakni Adinul Islam. Dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh yang mensupport kegiatan pada hari ini. Ada Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari, ada alumni keren yang sudah menyiapkan itu berapa ya, 2000 door prize itu kayaknya. Ada ribuan door prize untuk kalian, itu semuanya dari alumni ya. Tepuk tangan dong buat alumni kita ya. Jadi mereka punya brand atau UMKM, diantaranya ada Lil Hampers, ada Uci Craft, dan ada Salsabila Store. Oke, dan sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Anak-anak mohon tertib semuanya, menyimak
ya. Untuk ke kamar mandi juga bergantian, kamar mandinya cuma 2 laki-laki dan 2 putri ya, jadi bergantian, tidak usah berjamaah ketika menuju kamar mandi. Lalu nanti juga mohon tindak lanjut dari wali kelas bagi siswa yang tidak ikut kegiatan hari ini, yang tidak mengumpulkan resum hari ini. Minimal resumnya berapa lembar? 3 lembar. Oh ya, 3 paragraf saja ya, 3 paragraf saja. Dan nanti juga akan diapresiasi resum-resum yang keren, sudah disediakan hadiah oleh panitia ya. Nanti khusus kelas saya, nanti yang tidak ikut hari ini dapat lembar kasih sayang dan lembar cinta kasih ya. Ya, kalau sudah pernah dapat lembar kasih sayang pasti paham. Oke. Sebelumnya saya mau sedikit berpantun ya. Di pagi cerah burung berkicau, anak MTS tetap cakep walau ngantuk kacau. Datang ke talk show niatnya suci, biar makin keren ilmunya tinggi. Isra Mi'raj penuh berkah, pelajaran hidup akhlak tak goyah. NU pun lahir penuh perjuangan, membimbing umat menebar kebaikan. Hari ini kita duduk manis, dengerin narasumber yang karismatis. MTS ku keren semakin semangat, biar ilmunya makin melekat. Oke. Perlu anak-anak ketahui ya, jadi ini kita bertiga juga sama-sama alumni ya, jadi kita bertiga ini kakak kelas kalian semuanya ya. Ya, jadi karena kita kakak kelas, adik-adik tolong dengerin kakak ya. Ya, jadi beliau berdua ini jadwalnya Masya Allah sangat padat sekali. Kalau saya lihat Instagramnya Ning Salwa itu sebentar di Australia, sebentar di Mekah, terus tiba-tiba di Madinah, tiba-tiba di Turki, tiba-tiba di Jepang. Masya Allah, ini nggak pernah pulang ke rumah ini beliau ini ya. Saya lihat Instagramnya seperti itu. Kalau Neng Widat ini beliau aktif berpodcast, mengisi seminar ya di mana-mana, dan nanti pastinya silahkan dikuras ilmunya sebanyak-banyaknya ya. Dan nanti juga Neng pulangnya nanti akan ditodong dengan tim branding, minta 1-2 menit testimoni untuk MTS ya. Jadi ini selain kemarin sudah saya todong, ini saya begal ini sekarang ya. Sekalian mumpung di sini, karena datang ke sini juga tidak bisa satu tahun sekali ya. Oke, saya bacakan dulu profilnya. Yang paling kiri itu nama beliau adalah Neng Haji Salwa Maziatun Najah MED. Profesi saat ini adalah Direktur LPBA alias ini, berwirausaha, penulis lepas di Amus Muslim Newspaper di Australia, juga menjadi green seeker. Beliau lulusan dari SD Islam Pasuruan, juga lulusan MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, lulus tahun 2003, lulus MA Al-Ma'arif Singosari tahun 2006. Lalu S1-nya ini sama dengan saya ini ya, di Universitas Negeri Malang, tapi berbeda jurusan. Beliau ada di sastra Inggris ya. Jadi kami bertiga banyak persamaan, tapi perbedaannya ya tambah wakeh ya. Lalu S2-nya di University of the People US Amerika Serikat ya. Gelarnya tadi Master of Education, dan pernah mondok di Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Huda Putri Singosari. Sing NH Putri langsung keplok-keplok. Prestasi yang pernah beliau raih, perwakilan Muslim Indonesia untuk pertukaran Muslim Australia Indonesia 2022, penerima beasiswa Australia Awards di University Australia pada 2023, penerima beasiswa fellowship dari pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 2023, delegasi Indonesia untuk pertukaran mahasiswa
Encompass Trust di Skotlandia 2009 ya. Australia, Amerika Serikat, Skotlandia. Nanti kalau kalian lihat IG-nya itu masih ada beberapa negara yang sudah pernah dikunjungi. Pengalaman organisasi, karena ini Harlah NU, sudah pas sekali beliau sekarang aktif di Fatayat NU Kabupaten Pasuruan, juga aktif di IMEP Alumni Forum, juga aktif di Jawi ASEAN Australia Muslim Institute. Hobinya travelingnya ini nggak kaleng-kaleng ya. Tidak kaleng-kaleng karena lintas negara dan juga olahraga. Pesan untuk generasi Alpha, benteng kalian mudah dibobol efek negatif teknologi dan informasi yang begitu maju. Maka pasanglah yang kokoh pagar besi agama dan akhlak kalian. Gen Alpha harus berpendirian kuat. Narasumber yang di tengah, yang di tengah ini namanya Neng Hajah Widat Bariro SSI. Beliau saat ini profesinya atau bertugas sebagai Wakil Direktur Kepesantrenan Pondok Pesantren Bait Al Hikmah, pengurus Nawaning Nusantara. Jadi kemarin anak-anak MTS ini juga menjadi paduan suara di Kongres Pendidikan PBNU Jakarta. Nanti kapan-kapan kalau Nawaning punya gawe bisa dipanggil ya, biar tambah melebar ya. Oke, lalu beliau juga aktif di komunitas Bunyai Nusantara, juga ada di divisi pengembangan pesantren Putri RMI Jawa Timur. Menyukai dunia tulis menulis, yang saat ini sedang senang menulis di sosial media. Ya sama ya dengan saya ya. Bedanya beliau kalau nulis inspiratif, kalau saya sambatan mungkin ya yang perlu ditulis. Beliau juga pengelola podcast Kopi Panas Channels. Nanti kalau yang melihat di YouTube bisa dicari. Pendidikan beliau di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, lulusan tahun 2007. Lalu di MA Perguruan Mu'alimat Cukir, pernah nyantri juga di Pondok Pesantren Nurul Huda Putri Singosari. Masya Allah. Juga pernah mondok di Pondok Pesantren Putri Wali Songo Cukir Jombang, dan juga kuliahnya ini jurusannya sama dengan saya, fisika, tapi beliau kuliahnya di Universitas Airlangga Surabaya. Wow ya. Kemampuan beliau ada di public speaking. Beliau juga aktif memberikan motivasi kepemudaan, keorganisasian, kewanitaan, keagamaan, parenting, dan juga kemampuan menulis, kemampuan manajemen pendidikan, dan juga kemampuan-kemampuan yang lain. Oke, langsung saja biar tidak saya yang banyak berbicara, karena kayaknya kalau saya yang berbicara anak-anak sudah blenger ya setiap hari bertemu. Oke, langsung saja ke Ning Salwa dulu mungkin ya, yang lebih tua. Yang lebih tua. Oh, yang lebih tua. Lebih senior. Oh, yang paling kiri dulu. Oke. Jadi kenapa sih kok kita ambil tema membangun generasi Alpha yang berakhlak mulia dan berdaya saing melalui spirit hari lahir NU dari Hikmah Isra Mi'raj? Kenapa kok tidak bahas sholat? Kan Isra Mi'raj identik dengan sholat. Kenapa kok tidak membahas sejarah NU? Itu kayaknya anak-anak sudah ngelontok ning ya, dan mungkin bosen kalau terus seperti itu. Yang kita garis bawahi di sini adalah berakhlak mulia dan berdaya saing. Kalau sudah memiliki dua itu, insya Allah sholatnya juga akan berkualitas. Oke, mungkin ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Ini semi Gen Alpha dan ada juga yang Gen Z ya. Jadi Gen Alphanya yang angkatan pertama itu kayaknya banyak di kelas 7 dan 8. Kelas 9 ada yang Gen Z ya kalau dilihat dari tahun kelahirannya. Nah, mungkin para Gen Alpha ini bingung gimana sih caranya berakhlak mulia ya. Kadang anak-anak itu ketika bersikap atau menghadapi orang yang lebih tua itu tidak merasa, loh aku salah tak. Nah, seringkali itu yang seperti itu muncul. Nah, gimana cara menanamkan akhlak mulia dengan dunia yang penuh dengan distraksi ya di era digital ini? Monggo Ning, bisa dimulai dari Ning Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi Ketua Yayasan Bapak Yai Haji Anas Nur SHMH, dan juga yang saya ta'zimi Ibu Kepala Sekolah, Ibu siapa? Ibu Palupi yang sangat kita cintai, Ibu Dwi Retno Palupi MPD, dan yang sangat saya ta'zimi guru-guru kami di MTS Al Ma'arif Singosari. Saya sangat senang sekali mendapatkan undangan kali ini karena nopo? Karena saya bisa bersilaturahmi dengan beliau-beliau. Alhamdulillah, semoga guru-guru MTS Al Yasini Singosari diberikan usia yang panjang, barokah dan kesehatan sehingga bisa membersamai kita. Adik-adik merasa beruntung nggak sekolah di sini? Beruntung. Saya sangat merasa beruntung dan bangga sekali menjadi alumni MTS Al Ma'arif Singosari. Tepuk tangan buat MTS kita. Saya bisa sampai di titik ini itu bukan karena saya hebat adik-adik, tapi karena guru-guru saya yang sangat luar biasa di MTS Al Ma'arif. Barokah beliau, doa beliau, ilmu beliau itu sudah paket yang lengkap. Dulu saya tanya ini ya ke adik-adik, yang biasanya langganan juara 1 siapa ini? Coba angkat tangan. Siapa? Oh, nunjuk temen ya, nunjuk teman. Oh, ada yang angkat tangan. Beneran ini ya, bukan hoax. Kok sama ya kayak teman saya? Bukan sama kayak saya. Dulu saya itu nggak pernah juara 1 adik-adik, beda dengan yang Widat ini mungkin ya langganan lomba. Tapi saya selalu berusaha minta barokah doa dan barokah, berusaha selalu mendengarkan di kelas, walaupun ngertinya nggak 100%, berusaha untuk ngerti. Leres ngoten nggih Bu, tadi katanya Bu Nur Aini, "Do mbiyen salwaiki meneng areke." Nggak kayak neng Widat dulu ya. Jadi walaupun nggak ngerti 100%, berusaha untuk ngerti dan menghormati para guru, dan berusaha terus menjalin silaturahmi dengan beliau-beliau. Kadang-kadang setiap hari raya bertamu ke rumahnya Bu Mufliha. Jadi selalu nyambung silaturahmi dan minta barokah doa dari guru-guru. Alhamdulillah karena barokah doa dari beliau-beliau akhirnya bisa sampai di titik sekarang ini. Tadi Mbak Ika tanya, gimana sih cara punya akhlak yang mulia? Saya rasa jenengan sudah ada pelajaran akidah akhlak, leres nggih? Leres nggih. Jadi banyak sekali teori yang sudah jenengan pelajari di kelas. Tinggal sekarang apanya? Prakteknya. Generasi alfa itu generasinya itu ada 2 dunia. Jadi generasi alfa itu kan lahir procot, dia sudah mendengarkan suara-suara YouTube. Leres napa mboten? Baru lahir sudah difoto, diupload di internet, benar apa tidak? Benar. Bahkan mungkin mulai bayi orang tuanya sudah bikin akun jenengan. Nah, difoto, bikin akun anaknya. Nah, generasi alfa itu lahir di saat teknologi sudah sangat pesat perkembangannya. Jadi sampean tahu-tahu sudah ada handphone, banyak game, bisa foto, bisa upload dan lain sebagainya. Sampai akhirnya sebuah teori mengatakan generasi alfa itu hidup di 2 dunia. Jadi dunia nyata dan dunia maya atau dunia online. Itu kan cuma online. Apa hubungannya dengan dunia nyata? Jangan salah, apa yang kita lihat, kita lakukan di dunia maya itu tetap dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira kita di YouTube lihat apa itu di luar radar malaikat. Jangan dikira seperti itu. Semua yang kita lakukan online, offline, di dunia nyata maupun yang kita tulis komen-komen pedas jahat kita ke akun teman kita, itu juga nantinya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita lihat di dunia maya itu akan membentuk pribadi kita. Jangan dikira kalau katanya pepatah
Inggris, you are what you read. Kalian adalah apa yang kalian baca. Tapi kalau anak sekarang mungkin boro-boro baca, sukanya baca status mungkin ya Mbak Ika. Nah, bacanya sukanya status, lihat story. Yang dilihat storynya artis-artis. Iya apa enggak? Artis siapa ini yang difoto ini? Wah, harus diceki satu-satu ini HP-nya ya. Jangan dikira, kalau pepatah zaman dulu bilangnya you are what you read. Kamu adalah buku yang kamu baca. Tapi kalau yang relevan Mbak Ika atau Kak Ika atau Bu Ika ya di sini saya panggilnya. Kalau dulu Jambal Ika, sekarang jadi gurunya teman-teman. Oke. Kalau sekarang lebih relevannya, you are what you watch, you are what you follow. Kalian itu apa yang kalian tonton. Kalian itu apa yang kalian follow di dunia maya. Bahkan kadang-kadang yang sudah bawa HP nih bisa menghabiskan 10 jam di depan apa? Handphone. Benar apa enggak? Siapa di sini yang biasanya begadang sampai malam lihat game? Ada. Nah, siapa yang sukanya nyekrol lihat film-film di YouTube? Siapa? Ayo ngaku. Yang kalian tonton nak, yang kalian scroll itu di bawah alam sadar kalian akan membentuk karakter jenengan. Sampean nanti di dunia nyata ini akan jadi orang yang omongannya seperti apa, memperlakukan. Kalau yang dilihat YouTube yang ngeprank, akhirnya hobinya ngeprank temennya, dianggap itu adalah lelucon saja, tidak apa-apa, just kidding, nggak akan ada masalah. Ngepranknya kan temenan sampai bully temennya. Nah, itu adalah sesuatu yang kelewat batas. Jadi bagaimana cara membentuk akhlak yang baik? You are what you follow, you are what you watch. Kalau follow itu IG-nya Ning Widat. Sudah tahu IG-nya Ning Widat belum? Ada yang sudah follow? Diketik ya Widat Bariroh, leres ngene. Sudah jutaan yang follow. Kalian rugi nggak follow kakak kelas kalian ya. Di situ beliau dengan kalimat nasihat-nasihatnya itu akan membentuk kepribadian jenengan. Jadi you are what you follow, you are what you watch. Apa yang kalian tonton, apa yang kalian scroll akan membentuk kepribadian gen alfa. Lalu gimana nih cara tahu akhlak kita bagus atau tidak? Jenengan sudah banyak teori, jenengan sudah banyak contoh. Ada Yai Masjidi, ada Yai Anas, guru-guru jenengan yang luar biasa. Yang paling muda ada Bu Ika. Guru-guru jenengan ini sudah memiliki akhlak yang bisa jenengan tiru baik-baiknya. Jangan sampai keliru niru orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Jadi jenengan cari role model di sekitar jenengan, orang-orang alim alamah yang jenengan bisa contoh akhlaknya. Akhlak tertinggi manusia yang patut kita contoh itu akhlaknya siapa adik-adik? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu kayak naik tangga. Jenengan naik tangga bisa nggak lompat langsung ke atas? Bisa apa enggak? Boten saged. Jadi naik tangga itu harus step by step, satu persatu. Kanjeng Nabi di bawah-bawahnya itu ada para sahabat, tabiin, sampai ke para ulama, sampai ke guru-guru jenengan yang sudah mengajari jenengan di kelas. Jadi al ulama warathatul ambia. Para ulama niku akhlaknya yang harus ditiru sampai akhirnya jenengan bisa benar-benar meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sekian saja dari saya Mbak Ika. Monggo selanjutnya Ning Widat yang akan menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya emang bener lagi puasa ini semuanya. Puasa? Boleh salamnya dikeraskan. Kita mengetuk pintu langit, banyak yang diinginkan dari kalian, mulai dari hati, pikiran, semuanya, impian dan sebagainya. Ayo bales jawab salam saya dengan menggelegar supaya naik langsung ke Sidratul Muntaha gitu ya, langsung ke Lauhul Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sing jawab banter ki tak dongakno. Wong durung mari dongane kok wis amin. Lek tak dongani sing elek-elek piye nang. Tak dongakno. Sing wedok yang cewek impian glow up-nya jadi grow up. Yang laki impian dunia akhiratnya balance seimbang. Semuanya yang diinginkan semuanya bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Malaikat Jibril datang ini. Pengen malaikat apa yang datang? Yang penting bukan Israel ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman daiman laka ya Habiballah. Wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kami hormati, kami takzimi segenap jajaran Dewan Guru yang luar biasa. Tidak tahu, saya sampai tidak bisa mendefinisikan gitu ya. Saking luar biasanya beliau, saya sampai ketika bertemu beliau itu saya selalu yang saya khawatirkan itu khawatir kok dunia itu hanya berjalan untuk saya sendiri. Kayak lagunya siapa itu namanya? Bernadiah ya. Gimana lagunya Bernadiah? Untungnya ya, saya itu khawatir kok bumi ini hanya berputar untuk saya. Kenapa yang menua itu hanya saya? Kok beliau-beliau ini tetap stuck di usia beliau, stuck di glowingnya beliau, stuck di, jadi kayak beliau itu berhenti di usia ketika saya masih ada di sini. Masih muda, masih energik luar biasa. Kenapa kok saya saja yang menua gitu? Jadi beliau luar biasa. Tentu saya ucapkan yang kami hormati juga kepada Ketua Yayasan Lembaga Al-Ma'arif Kiai Haji Anas Nur SHMH, dan juga Ibu Kepala Sekolah MTS Al-Ma'arif 01 Singosari yang saya cintai, Ibu Dwi Retno Palupi, dan juga segenap guru-guru dan juga teman-teman adik-adik semua yang ada di depan saya, yang tentu kalian adalah generasi yang luar. Kalian luar biasa enggak? Kalian luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Luar biasa itu dilahirkan atau diusahakan? Diusahakan. Karena kalian luar biasa dari lahir. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik. Saya sebenarnya kalau ditanya saya itu spesialis apa? Spesialis ngomong receh dengan kalian. Saya paling suka ngobrol tuh sama anak-anak Gen Z, Gen Alpha. Kalau Gen Beta masih belum bisa ngomong. Baru lahir. Ya. Jadi kalau misalnya saya sama Ning Salwa itu kita dua pupu. Mindoan ya, mindoan. Jadi kalau mindoan itu yang dicocol kecap gitu. Oh, mendoan. Jadi saya sama Ning Salwa itu mindoan. Kita berdua masih bersaudara, dan tadi juga alhamdulillah kami akur, kami berangkat ke sini berdua. Jadi kalau misalnya dibilang Ning Salwa itu Masya Allah luar biasa, nyundul langit, prestasinya itu sudah mau naik, sudah ke langit ke-7. Saya masih ada di bumi gitu. Jadi kalau memang beliau begitu, saya sangat setuju sekali. Karena dulu saya waktu masih sanawiyah, saya dan beliau itu selisihnya 3 tahun ya Ning ya. 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Kita selisihnya 4 tahun. Jadi ketika beliau itu ada di aliyah, saya ada di sanawiyah. Dan saya salah satu yang mengidolakan Ning Salwa. Jadi saya ada hari ini, selain tentu doa orang tua, berkah para guru, saya mengidolakan Ning Salwa. Loh, bener, nggak hoax ini, beneran. Masih ada nggak ya di MTS itu ada mading yang ada di koridor arah ke belakang? Ada nggak? Nggak ada ya?
Sudah pindah ya. Jadi dulu itu ada mading, ada papan mading yang ada di koridor di jalan menuju, kalau dulu ada aliyah di belakangnya sanawiyah. Itu di situ tuh tempat macam-macam ya Neng ya. Mading, dibuat aliyah, dibuat sanawiyah, terus ada pengumuman-pengumuman dan sebagainya. Jadi waktu itu saya masih baru masuk kelas 1 sanawiyah. Dulu masih gabung teman-teman. Jadi seru. Kita tadi sepanjang perjalanan itu kita ngobrol tentang bagaimana nostalgianya. Jadi MTS dan aliyah dulu tuh gabung dalam satu pagar yang sama gitu. Jadi kita di sana anak-anak sanawiyah itu nggak perlu bikin pentas, nggak perlu bikin apa, kita cukup nonton aja kakak-kakak yang luar biasa aliyah gitu ya. Mereka yang effort sendiri gitu, kita nonton aja duduk manis gitu, seru, enak gitu. Jadi di situ dulu ada sebuah mading. Di situ ketika saya awal masuk sanawiyah, saya lihat tuh ada terpampang wajah seorang gadis cantik gitu ya. Ada seorang gadis cantik bersanding, sebelahnya ada foto seorang laki-laki gitu. Hebat, bukan mau ngapa-ngapain, ini bukan mau manten bukan ya. Jadi itu pengumuman tentang ada pemilihan IPNU dan IPPNU, ketua IPNU dan IPPNU. Salah satunya yang perempuan yang IPPNU, ketuanya adalah Ning Salwa waktu itu. Terus saya lihat padahal ya format ininya itu masih nggak warna ya, karena dulu mungkin masih hitam putih printer yang ada di ruang OSIS gitu kan. Itu aja beliau masih cantik banget. Jadi saya lihat, ya Allah, suatu saat saya harus jadi Neng Salwa gitu. Ya. Jadi berangkat dari itu, terus kemudian kelas 2-nya, kelas 2 MTS saya mencoba untuk mau kayak Neng Salwa. Saya waktu itu jadi ketua OSIS. Didampingi siapa? Didampingi Bu Palupi. Tepuk tangan untuk beliau, Masya Allah. Yeah. Boleh jangan cuma tepuk tangan, yang putri boleh sarangi Bu Palupi. Baik, itu sekilas ya, sekilas tentang bagaimana saya mengidolakan. Dan ternyata di dalam perjalanannya juga akhirnya saya harus juga berkontak dengan beliau, Bu Ika gitu ya. Saya kalau manggil beliau Bu, dia jadi tua gitu, kakak aja ya. Okay. Baik teman-teman, tadi ada yang ngomong teman-teman gitu. Saya bilang teman-teman karena tadi Neng Salwa bilang nak katanya. Kelihatan umurnya dia ya. Okay, saya nggak mau kelihatan ini umurnya di sini. Jadi teman-teman, saya mau tanya, ada nggak yang boleh speak up nggak di sini ya? Silahkan ngomong. Jadi Gen Z itu susah nggak? Jadi Gen Z itu susah nggak? Susah. Jadi Gen Alpha susah nggak? Susah nggak? Hah? Susah nggak? Ada yang mau ngomong nggak? Sulitnya jadi Gen Z apa? Ada yang mau ngomong nggak? Sulitnya jadi Gen Z apa? Ada yang mau ngomong nggak? Sulitnya jadi Gen Z apa? Jangan ini, tolong yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan, pick up. Ada nggak yang mau ngomong? Jadi Gen Z itu susah loh Neng, apa gitu? Iya, kenapa Mas? Silakan, kenapa Mas? Masnya dari Gen Z atau Gen Alpha? Z ya? Oh seumuran. Dari Gen Z. Oke. Gimana Mas? Mas siapa namanya? Silakan. Jadi nama saya Ival dari kelas 3 dan saya salah satu Gen Z yang ada di dunia ini. Apa susahnya jadi Gen Z? Gen Z angkatan terakhir, oke. Koret-koret ini. Cara mengutarakan pendapat juga. Oke. Jadinya di Gen Z kita sering mendapat kritikan dari generasi-generasi yang di atas begitu. Oh, sering dikritik oleh generasi yang atas. Karena perbedaan generasi, beda pola pikir, beda pola beda kebiasaan dan sebagainya gitu ya. Oke, terima kasih. Sering dapat cibiran berarti ya. Oke, terima kasih Mas, tepuk tangan luar biasa. Ada dari yang putri enggak? Yang di putri ada enggak? Ayo, kesulitannya apa?
Yang putri. Nanti Mas Ival kita kasih hadiah ya panitia. Mungkin dari Gen Alpha, perwakilan Gen Alpha, ada Gen Alpha. Ayo. Oke. Dari Gen Alpha boleh, dari Gen Z boleh. Ayo maju. Ayo silakan. Ayo. Raras kayaknya mau maju, Raras. Di situ aja mungkin mikrofonnya ya. Gak bisa. Kalau nggak berani maju, mikrofonnya yang jalan ke sana. Nggak bisa itu. Lo kok malah kabur? Ayo silahkan. Apa sih susahnya jadi Gen Alpha atau Gen Z? Susahnya jadi Gen Alpha apa? Menurut perasaan kalian, versi kalian ya, versi kalian. Atau yang belakang, ada yang mau speak up? Yang di belakang. Yang di belakang mungkin ada yang mau speak up. Nah itu ada yang angkat tangan. Ya, silahkan. Ternyata mikrofonnya dikembalikan. Ayo. Nggak apa-apa, ini tidak ada benar salah ya. Oh ini Gen Alpha. Ayo sambil berdiri Mbak, biar kelihatan wajahnya. Oke. Oh ini kayaknya Gen Alpha ini. Sambil berdiri di tempat dari sini aja nggak apa-apa. Oke. Silahkan. 7A. Susahnya jadi Gen Alpha itu susah mencari jati diri kita. Terus susahnya itu serba salah juga. Begini salah, itu salah gitu. Terima kasih nih. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk teman dari Gen Alpha ini. Baik. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya. Boleh tolong fokus lagi? Halo. Hai. Halo, hai. Baik. Terima kasih sudah menyampaikan unek-uneknya sebagai teman-teman dari generasi Z dan generasi Alpha. Dan alhamdulillah kita di sini di ruangan ini itu kita kumpulan dari lintas generasi. Lintas generasi di sini. Mungkin di sini ada mulai dari Gen X, ada baby boomers, ada Gen milenial. Akhirnya saya buka nih. Saya Gen milenial, ada Gen Z, ada Gen Alpha. Ini semuanya punya generasi masing-masing. Dan kita sedang berpijak di zaman kita masing-masing. Iya, tantangannya juga masing-masing. Memang nggak enaknya salah satunya yang seperti kalian sampaikan, nggak enaknya itu adalah saat dari generasi yang atas itu menyampaikan arek saiki ku lho gak podo kayak zamanku. Enak ndak diomong gitu? Nggak enak. Dan guys, I feel you. Saya paham sekali perasaan kalian. Maka halo, pengen nyaman ndak? Karena bagaimanapun kalian nggak akan bisa. Kalian mau marah sama Gen Alpha, mau marah sama Gen milenial, mau marah sama Gen baby boomers, nggak bisa. Karena beliau adalah orang-orang yang sudah hidup di zamannya beliau masing-masing, ditempa oleh cara generasinya masing-masing. Kalian nggak bisa untuk nyebrang kemudian memberitahu bagaimana Gen Z-mu, Gen Alpha-mu, itu nggak bisa. Yang paling bisa kalian lakukan adalah adaptasi. Karena adaptability itu ilmu yang paling harus dimiliki oleh generasi manapun. Mau Gen milenial ketemu Gen Z ketemu Gen Alpha ngaji ke Gen milenial, Gen Alpha ngaji ke baby boomers dan sebagainya. Semuanya itu penting. Dan yang paling penting adalah kalian bisa adaptasi. Salah satu yang paling mungkin adaptasi yang paling susah, yang paling receh aja, yang paling receh. Andaikan saya kesini datang ke depannya para teman-teman Gen Z dan Gen Alpha, saya pakai gamis hitam besar, pakai burqa, pakai niqab kesini. Terus saya ngobrol kayak gini ke kalian.
Nggih, misalnya saya ngomong seperti ini. Ini generasi apa? Dia mau ngomong apa? Atau saya kesini datang saya pakai kebaya kutu baru. Saya pakai kebaya kutu baru, pakai sanggul kesini. Kalian pasti kan ini mau ngomong apa gitu. Maka saya kesini juga mengadaptasikan diri saya kesini. Aku mau ngobrol sama Gen Z, aku mau ngomong sama Gen Alpha. Ya tak sesuaikan minimal dari sisi look dulu. Jadi memang yang paling penting urusannya adaptasi itu harus kalian punya. Adaptasi sama apa saja gitu ya. Nah, termasuk adaptasi dalam urusan tadi yang disampaikan. Kenapa kok kita harus memahami akhlak baik dan sebagainya? Oke, karena seseorang tanpa akhlak baik itu seperti buah-buahan mahal, wadahnya kotor. Ada buah paling mahal, stroberi Korea. Stroberi Korea, manis, gede, imut, cantik. Stroberi Korea, mahal nggak? Mahal, manis. Tapi dia ditaruh di dalam besek. Tahu besek kamu? Tahu besek? Ya. Dimasukkan ke dalam besek itu loh, wadah kayak biasanya buat kondangan itu loh, yang dari pring itu loh, apa? Yang G itu. Ya, dimasukkan ke dalam besek. Habis itu dikreseki lecek. Ada nggak yang percaya kalau itu stroberi mahal 100 ribuan? Nggak ada. Jadi kalau memang kamu memang secara look memang sudah kamu bagusi, secara fisik sudah kamu percantik, maka kemasan akhlakmu juga harus baik supaya kamu mahal. Ya, itu yang paling penting. Jadi supaya kalian mahal, kalian benar-benar memang jadi generasi yang mahal, apapun generasinya. Nggak cuma kamu glowingkan stroberinya, nggak cuma kamu mahalkan buahnya, tapi packaging akhlaknya juga dibaikkan. Jadi akhirnya kalian akan jadi generasi mahal gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Eka. Beri aplaus dulu dong biar nggak ngantuk. Nanti nambah 1 jam lagi nanti nih ya. Ini kita sampai maghrib kan ya? Oke, ya. Jadi tadi saya simpulkan menjadi luar biasa itu harus diusahakan, ya. Dan generasi apapun harus melakukan adaptasi, ya, harus melakukan adaptasi. Oke. Mungkin selanjutnya nanti ini untuk langsung kepada beliau berdua, karena saya lihat jamnya sudah semakin siang ya, sudah semakin usrek ya, semakin usrek ini anak-anak. Mungkin ini nanti kita lebih ke diskusi. Silahkan tanyakan unek-unek kalian kepada beliau-beliau mumpung ada di sini ya. Mungkin yang terakhir ini Neng, untuk Neng Salwa dan juga Neng Widat yang sudah menjelaskan gimana sih Gen Alpha itu harus berakhlak mulia. Gimana sih kita bisa mencintai semua ajaran Islam itu dengan mudah, dengan santai, tanpa ada ketakutan. Kok lene gak sholat berjamaah kena Pak Rohim misalnya kayak gitu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, apa ini Neng, untuk Neng berdua secara bergantian, langkah konkret yang harus disiapkan anak-anak sebagai generasi alfa supaya menjadi pribadi-pribadi yang berdaya saing, ya. Nanti ada yang di dunia pendidikan, ada yang di lingkungan sosial, ada yang di komunitas-komunitas yang lainnya. Itu apa yang harus disiapkan mulai sekarang seusia anak-anak Gen Alpha angkatan pertama ini Neng. Monggo Neng Salwa dulu, lalu Neng Widat, nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Siapkan pertanyaannya yang bagus. Kayaknya pertanyaannya tadi dirapel sama Mbak Ika ini. Beberapa poin langsung jadi satu. Nggih. Masih semangat teman-teman? Saya niru Neng Widat ini. Masih semangat semua? Saya tanya apa? MTS Almarif. Saya tanya yel-yelnya ya. MTS Almarif? Masa keren gitu. Pakai keren tuh apa nggak ada? Jempol. Mana jempolnya? MTS alias maaf, mau sebut alias ini. MTS Almarif? Sekarang
jempolnya 2, kerennya double. MTS Al-Ma'arif. Sekarang 3 kali kerennya, biar kerennya triple. MTS Al-Ma'arif. Sekarang karena ini judulnya melalui spirit hari lahir NU dan hikmah Isra Mi'raj, saya kasih yel-yel sebentar ya Bu Ika. 1 yel-yel jadi merangkum spirit hari lahir NU. Kalau saya tanya siapa kita, kalian jawabnya Nahdlatul Ulama gitu ya. Siapa idola kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Setuju ya? Tes dulu. Siapa kita? Siapa idola kita? Ingat, yang kita ucapkan dari mulut nanti akan masuk ke hati, insya Allah, amin ya. Tadi saking banyaknya saya jawab dari mana Mbak Ika ya. Gimana kita biar istiqomah menjalankan ajaran Islam di tengah era disrupsi ini? Saya sedikit cerita boleh? Jadi di tahun 2022 saya itu mengunjungi ikut salah satu pertukaran muslim Australia Indonesia. Jadi saya pergi ke sebuah kota yang bernama kota Melbourne. Di sana saya ketemu Kang Guru. Jadi di sana saya ketemu, ternyata kalau kita bayangan kita Australia itu orangnya kulit putih, bener apa enggak? Bener ya, orangnya kulit putih, orang bule-bule semua, yang rambutnya pirang gitu ya, tinggi-tinggi. Ternyata saya salah teman-teman. Di sana saya ketemu dengan teman-teman muslim di Australia. Ternyata orang-orang muslim Australia itu banyak yang keturunan imigran. Jadi imigran Timur Tengah karena negaranya konflik. Mbahnya dulu itu dari Palestina, Pakistan, Afghanistan terbang ke Australia. Akhirnya jadi warga negara sana. Sampai akhirnya teman-teman saat itu yang saya temui, mereka itu adalah generasi ketiga keempat dari mbahnya yang bermigrasi tadi. Di Australia itu kan budayanya budaya barat ya, bebas. Kalian di sini bersyukur di Indonesia 99% orang Indonesia agamanya apa? Islam. Kalau di Australia Islam itu agama terbesar kedua tapi masih minoritas. Jadi perkembangan Islam di sana setiap tahun semakin banyak orang muslim tapi masih minoritas. Minoritasnya itu sangat kecil sekali, sama kayak Kristen di Indonesia. Saya di sana jadi mikir, enak ya orang Indonesia puasa semua warung tutup, nggak ada godaan. Mau sholat di rest area, di mana-mana rest area ada masjid. Kalau di sana nggak ada masjid, sholatnya itu di pelataran. Jadi di pinggir jalan, jaket dicopot dibuat sajadah, wudhunya di toilet umum dan lain sebagainya. Pokoknya sangat soro sekali. Terus saya penasaran sama teman-teman saya yang punya anak-anak remaja, anak-anaknya berjilbab. Waktu itu diajak juga anak-anaknya. Saya tanya, gimana cara mendidikmu anak-anakmu di negara Australia yang negara sekuler? Kan sangat menantang sekali ya. Mereka masuk sekolah mungkin teman-temannya bule-bule. Mungkin kita tahu dari film-film pergaulan antara laki-laki perempuan itu sangat bebas sekali. Terus teman-teman saya jawab, anak-anak kami walaupun harus mahal, kalau di sana sekolah negeri itu gratis tis, kalau sekolah swasta itu bayar. Walaupun mahal, saya taruh di sekolah-sekolah Islam. Saya selalu masukkan komunitas-komunitas yang berbasis agama. Wah, di sana ada pesantren nggak? Di sana nggak ada pesantren ya, dilarang. Jadi nggak ada boarding school, itu dilarang di sana. Jadi saya pernah suatu saat masuk ke sekolah muslim di sana, luar biasa. Nggak kalah dengan sekolah muslim Indonesia. Ada program tahfidzul Quran juga sekolah muslimnya. Laki-laki dan perempuan ini campur apa dipisah? Kelasnya enggak. Kalau di sana laki-laki dan perempuan rata-rata di sekolah-sekolah muslim sana kelasnya dipisah. Jadi laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Benar-benar dibatasi pergaulan laki-laki dan perempuan. Oh, jadi salah satu kunci mereka naruh di komunitas.
Terus saya ketemu sama teman saya orang Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, orang Muslim. Namanya diaspora Indonesia di Australia. Diaspora itu orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Saya tanya, Mbak, gimana cara sampean didik anak sampean ini? Kan di sini pergaulannya bebas. Mau didik dengan agama Islam itu seperti apa? Jawabannya hampir sama. Tapi bedanya kalau orang Indonesia itu mungkin penghasilannya rendah ya di sana. Jadi ditaruhnya anaknya ini di sekolah negeri karena gratis. Tapi sore harinya kalau di sini kayak ikut madin. Nah, dari di sana itu ada Masjid Indonesia, ada TPQ gratis, gurunya sukarelawan orang Indonesia. Jadi kayak ada TPQ madin. Jadi selalu saya taruh sana, Mbak. Bergaulnya juga sama orang-orang Indonesia. Oh, jadi saya tarik satu kesimpulan. Berarti mereka ini berusaha meletakkan anaknya di komunitas yang bagus, di lingkungan yang memang mendukung. Jadi saya teringat salah satu kata orang bijak, kamu akan menjadi seperti 5 orang di sekelilingmu. Jadi sama lihat sekarang besti-bestinya. Ada yang bersama bestinya sekarang? Bestinya seperti apa, maka jenengan akan seperti itu. Ya, halo? Halo? Hai. Ini niru-niru Neng Widat ya. Terus akhirnya apa? Kalau untuk jawab Mbak Ika tadi, gimana caranya Neng? Biar kalau ibadah, sholat, melakukan ajaran Islam sehari-hari itu biar nggak ada rasa tertekan. Kalian harus ikut komunitas, sekeliling kalian harus orang-orang yang benar, orang-orang yang memang mendukung kalian untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mau sholat jamaah, kalau temennya belewer, bolos, nggak mau. Kira-kira kalian ikut bolos jamaah apa enggak? Enggak. Oh, luar biasa yang enggak ya. Diketawain sama Bu Ika. Temannya belajar. Ada yang mondok di sini ya. Temannya di pondok tiap malam belajar. Besti kalian yang malas kira-kira ikut belajar apa enggak? Tidak. Iya. Nah, yang iya luar biasa. Karena dengan siapa jenengan berteman maka Anda akan seperti itu. Saya dulu itu ganti ya, ketahuan deh kalau milenial. Kebetulan anak saya itu seusia gen alpha ya, tapi nggak kelihatan kan. Saya dulu di MTS itu ya juga pernah double. Mungkin coba tanya Pak Arif ya. Dulu saya tuh juga pernah double. Terus saya pernah ada di satu titik waktu itu, hidayah kemudian menerangi saya. Hidayah Allah, alhamdulillah. Saya pikir, saya kalau gini terus, orang tua saya nanti akan menangis karena kedablekan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan menangis bahagia. Apa saya mau jadi anak seperti itu? Akhirnya apa saat itu yang saya lakukan? Saya ganti komunitas, circle saya tinggalin, saya ganti berteman dengan orang-orang yang menurut saya itu baik-baik. Saya yakin kalian semua ini sudah usia baligh. Mungkin ada yang baligh, ada yang belum, sudah usia mumayyiz lah. Sampean tahu mana anak-anak yang benar, mana yang enggak. Coba dilihat circle sampean. Coba dilihat. Biasanya sampean hang out dengan siapa? Istirahat ke kantin dengan siapa? Nah, sudah benarkah circle sampean? Alhamdulillah benar kalau yang benar. Saya dulu pernah berada di titik itu, kemudian saya berusaha untuk pindah circle. Jadi Mbak Ika, salah satu kuncinya biar kita bisa istiqomah menjalankan agama kita di tengah gempuran era globalisasi ini adalah cari komunitas yang tepat. Mungkin semoga itu menjawab. Monggo Neng Widat. Jujur ya teman-teman, saya itu alhamdulillah kok diamanai ngisi di beberapa tempat. Di Malang juga beberapa kali, di Surabaya juga gitu. Tapi tidak ada yang semenegangkan di sini. Kenapa? Karena saya tuh kayak sedang dimunakosah oleh ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru saya ini, ya Allah. Jan Widat sing zaman gue niku cewentil, gak iso lapo-lapo ngono ya. Jadi saya tuh malu sebenarnya mau ngomong di sini.
Tapi mengikuti yang disampaikan oleh Ning Salwa tadi, jadi komunitas itu dikondisikan. Komunitas atau circle pertemanan itu dikondisikan. Jadi ada yang mengatakan gini, berteman dengan orang tidak soleh itu sama halnya seperti kita diminta untuk meminum air laut. Jadi lebih baik kita haus daripada kita harus suruh minum air laut, karena berapapun air laut yang akan kita minum kita tetap akan kering, tetap akan kehausan. Jadi lebih baik haus. Makanya lebih baik kita sendirian atau teman-teman kita hanya teman-teman spesifik saja dibandingkan kita bertemu dengan circle yang sangat tidak menguntungkan. Ini katanya Sayyidina Umar bin Khattab itu matur gini, kullu jalisin la tastafidu fi khairan fajtanibuhu. Semua circle yang tidak berfaedah, tidak menguntungkan kamu, tinggalkan, left. Dan itu dikondisikan gitu, itu dikondisikan. Makanya kalau misalnya katakan saya selalu bikin Q&A ya di Instagram itu, teman-teman kalau nanti mau gabung silahkan. Jadi misalnya di Instagram itu berulang kali saya mendapatkan pertanyaan tentang Ning, apakah ketika kita left dari sebuah grup yang isinya ghibah, kemudian isinya itu hal-hal yang tidak berfaedah, bolehkah saya left? Apakah itu bukan termasuk hal yang memutus silaturahim? Oh tidak. Jadi tidak apa-apa, karena kita berhak menentukan pilihan hidup kita. Hidup itu pilihan, bahkan tidak memilih untuk hidup itu juga pilihan, ya kan? Tapi ya jangan milih itu ya. Kamu terus kemudian, oh jadi gen alpha itu susah, aku lebih baik mengakhiri hidup. Hello. Emangnya kita bukan orang yang beriman yang tidak tahu setelah kita meninggal kita ditunggu sama malaikat. Nggih, iya lah nek mlebune surga, mlebune neraka ya gak iso balik, nggih. Oke. Jadi mengenai bagaimana langkah konkret dan apa strategi yang harus kita susun, saya menyingkat ini dalam satu singkatan namanya IPK. Kalau di kampus itu kan biasanya IPK harus tinggi untuk menentukan masa depan kita gitu kan. Maka IPK ini juga harus tinggi untuk menentukan masa depan Anda. I yang pertama, iman, keyakinan, kepercayaan, syariat. Nggih, sampean ngaji ya dirungokno, diamalno. Iman. M apa? P apa? I iman, P apa? Pengetahuan. Kalau zaman sekarang nggak ngandalkan ilmu, saya pernah bikin quotes gitu ya. Teman-teman kalau misalnya mau gabung di grup di Instagram saya punya sebuah saluran itu isinya quotes. Wes wong nganggur ngono ki senengane gawe quotes ngono ya. Jadi saya pernah nulis gini. Para pemuda jangan mengandalkan paras. Jangan hanya sekedar mengandalkan paras. Karena dunia membutuhkan pemuda yang cerdas dan akhirat membutuhkan pemuda yang ikhlas. Jangan sekedar mengandalkan paras, karena dunia membutuhkan pemuda yang cerdas dan akhirat membutuhkan pemuda yang ikhlas. Kalau kita ngandalno paras tok, wajah tok, glowing tok, gantengmu tok. Kalau katanya Ning Salwa ya bahasa Maduranya itu ya, you are replaceable. Kalian akan tergantikan. Bisa jadi saat kita ngobrol sekarang ini, kamu yang sekedar mengandalkan wajahmu tok, glowingmu tok, estetiknya tok yang kamu andalkan, hari ini juga mungkin di rumah sakit bersalin itu sedang lahir seorang bayi yang guantengnya tiada tara, cantiknya tiada tara, dan itu akan menggantikan posisi kita. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan paras, wallahu a'lam bis-shawab, selesai. Akan ada usianya, akan ada expirednya. Nggih. Tapi kalau misalnya mengandalkan apa? Cerdas dan ikhlas. Nggih. Nah, kalau cerdas ini ya macam-macam. Nggih. Makanya teman-teman, saya berharap teman-teman secara konkret saya minta. Nggih, saya minta. Sampai sudah dapat berapa catatan dari motivator-motivator? Ada banyak nggak?
Banyak ya? Kemana kertasnya? Yang sebelum-sebelumnya mana? Yang dulu-dulu mana? Pengajian, kalian dapat banyak pengajian? Bukunya mana? Yang kemarin-kemarin mana? Halo. Motivation is unreliable. Motivasi itu akan molah-malih. Motivasi itu seperti mood. Naik turun yazid wa yangkus. Naik turunnya itu cepat. Jadi kalian punya banyak catatan pengajian? Punya? Kalian punya catatan sekolah? Kalian punya catatan motivasi? Kalian punya buku-buku motivasi? Kenapa kok sampai sekarang masih mager? Kenapa sampai sekarang masih rebahan? Mau tak kasih tahu nggak? Oke, analoginya gini, sampean semuanya punya bibit-bibit dari catatan-catatan bagus-bagus itu. Semua orang itu punya bibit catatan-catatan. Tapi kenapa bibit itu tidak tumbuh? Karena tidak disiram. Disiramnya pakai apa nih? Disiramnya namanya pakai rutin. Jadi bibit-bibit yang ada di catatan-catatan kalian supaya berbuah jadi orang pintar, jadi orang cerdas, jadi orang ikhlas dapatnya dari pengajian dan sebagainya. Sirami dengan rutinitas. Jadi rutinkan hal-hal yang baik-baik sesuai dengan hasil motivasi. Sampean keluar dari sini paling keluar 10 menit ditanyain sama orang, "Opo isine embuk?" Isine opo critakno? Embul gak terus pokoknya ngomong koyo ngono iki mau. Terus pokok intinya tanduran mau ning ngebahas tanduran ono bibite ono sirame. Nggih. Tapi ketika sampean masih belum keluar dari sini, pasti sampean masih menggelora dan nanti keluar dari sini sirami dengan rutinitas. Sing akeh maca buku. Loh, kita dulu ketika di pondok ini ya, sampai novel itu antri. Ya, gantian ya. Novel tuh antri dari kamar ke kamar gitu kan. Terus habis itu kalau saya dulu itu masih zamannya itu suka nulis satu buku itu saya siapkan untuk nulis puisi-puisi gitu kan. Kan katanya begitu ya. Pemuda itu kalau patah hati jangan menangis tapi menulis. Nah, loh, semakin kamu lagi emosional, tulisanmu semakin bagus. Ketika kamu lagi nggak nyaman, lagi nggak kerasan, lagi nggak nyaman sama guru, lagi nggak nyaman sama perasaannya, tulis. Yakin pasti puitis, ya enggak? Tulis. Itu nanti akan jadi project kamu, akan jadi produk kamu. Produknya santri gak kerasan, jadi tulisan. Produknya santri sakit hati, jadi tulisan. Sampean pernah tahu film Hati Suhita? Saya pernah podcast bareng Ning Hilma dan viewer saya langsung 21.000 dalam satu malam. Ning Hilma itu cerita kalau film yang dia buat itu hasil dari dia sakit hati. Bisa dibayangkan nggak laki-laki yang meninggalkan dia nggak dapat apa-apa, tapi Ning Hilma kaya raya. Hasil emosional yang dituliskan. Loh gitu. Jadi setelah kalian dapat motivasi, ndang lakoni, rutinkan. Ya. Jadi itu ya. Terus kemudian yang 3 tadi kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat surga neraka ya. Rasulullah pasti masuk surga atau pasti masuk neraka? Pasti masuk surga. Rasulullah andaikan nggak mau balik ke bumi karena sudah nyaman di surga, boleh nggak kira-kira sama Allah? Oh boleh, wong tempatnya sudah ada. Tapi kenapa Rasulullah balik lagi ke bumi melihat orang-orang ngenes kayak kita? Melihat umat yang nggak jelas kayak kita? Kenapa Rasulullah nggak di surga aja? Kenapa? Karena ada hal yang lebih penting di atas sekedar feeling dan perasaan dan kenyamanan yang harus kita lakukan, yaitu tanggung
jawab. Rasulullah balik lagi ke bumi karena beliau masih mikir tanggung jawab sama umatnya. Kita juga gitu. Gak usah ngurus moodku hancur kayak gimana pun, yang penting tugasku beres. Bisa nggak kayak gitu? Sehancur apapun hatiku, tugasku beres. Sehancur apapun moodku, pelajaranku kudu genah. Bisa ndak? Karena kalian generasi tanggung jawab. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan tentang bagaimana langkah-langkah yang memang konkret harus kalian lakukan. Yang jelas tulisan itu harus berbuah jadi rutinitas. Oh, saya kepingin jadi ning salwa, yo ndang belajar bahasa Inggris, yo belajar apa dan sebagainya. Ning salwa ini kalau nggak salah dulu juru teater ya ning. Teater jenenge itu. Di Aliyah ya mungkin. Oh, ini pokoknya sembarang kali beliau ini, masya Allah ahli. Pokoknya saya hanya mengagumi dari jauh, ya Allah ning salwa gitu. Gitu ini mungkin dari saya. Terima kasih, monggo Pak Ikan. Oke, tadi mulai sekarang tinggalkan circle komunitas yang tidak berfaedah. Ya, kita goodbye ya dengan circle-circle yang kurang bermanfaat. Lalu tadi ada IPK. Apa tadi IPK? I-nya, P-nya, K-nya kemanusiaan. Sudah mulai banyak bintang-bintang pertanyaan di otaknya. Sama Ning Widat, bagaimana sikap kita ketika dikritik dengan geng milenial itu? Sikap kita gimana? Kayak ini kamu harus kayak gini gitu. Terus kita harus gimana? Sudah. Oke, terima kasih. Boleh kembali, nanti hadiahnya bisa diambil di Bu Ajeng ya. Tapi mohon maaf ya, saya nggak bisa merangkal kata-kata. Jadi kita kan harus hidup di circle yang baik. Tapi kalau kita lihat teman kita yang terjerumus, terus kita itu mau bantu teman kita, tapi circle kita tuh gak mau ikut bantu, kan kita harus jadi keluar dari circle. Terus kita bantu teman kita, terus ya, pas kita bantu teman kita yang terjerumus, takutnya malah ikut terjerumus juga. Terus kalau misalnya diingetin malah disindir, terus apa yang harus dilakukan? Oke, sekian dari saya. Oke, jadi intinya mau bantu teman yang terjerumus tapi sungkan ambil circle gitu ya. Oke, inti pertanyaannya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Konita. Lanjut ya, satu. Oke, silakan Pak. Nanti Mbak Konita bisa mengambil hadiah. Ini kayaknya sudah famous ya. Ini teman-temannya memanggil orang dalam ini ya. Ayo silakan Mas. Ngapunten, kalau mungkin di luar dari tema niki, kan salah satu cara untuk menggambarkan ekspresi kita itu kan dengan cara menulis gitu. Bagaimana caranya kita itu menulis apa yang kita rasakan, tapi kita sendiri itu tidak tahu gimana caranya kita itu menggambarkan diri kita sendiri. Jadi itu kita itu mau nulis sesuatu, tapi itu jadi kita itu mau menggambarkan sesuatu dari perasaan kita, tapi kita tidak tahu perasaan kita sendiri itu seperti apa. Saking gabute nulis apa ya. Terlalu banyak yang mau dituliskan dengan kata-kata gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Alvan. Satu lagi biar genap. Satu lagi biar genap. Ayo laki-laki perempuan boleh. Oh, Ivan tadi sudah ya kayaknya. Yang belum oke. Ya, silakan. Oke, silakan.
Jadi ada 2 perempuan dan 2 laki-laki. Nanti kita bagi ya yang menjawab supaya efektif waktunya. Perkenalkan, nama saya Nizar dari kelas 8F. Saya mau bertanya, kan sekarang kita di generasi Alpha kan ya, itu era serba digital. Kalau misalkan di era digital itu banyak fitnah, cara menangani fitnah tersebut itu kalau menurut Islam gimana? Terima kasih Mas Nizar. Oke, mungkin apakah ada lagi? Sudah cukup ya? Sudah mulai usrek. Oke, ada lagi kah? Oke, panitia ya yang memilih ya. Silahkan Mbak, dikenalkan dulu namanya, dari kelas berapa, lalu pertanyaannya yang lantang ya, mic-nya didekatkan. Oke, hadap ke depan. Perkenalkan, nama saya Aliyah Ain dari kelas 9I. Di sini saya ingin bertanya, kan kita harus mencari komunitas yang baik. Nah, gitu itu gimana caranya mengetahui kalau komunitas itu baik? Karena sekarang kita mengetahui kalau di depan itu ada orang yang baik kepada kita, tapi di belakang membicarakan kita. Sudah? Masih ada lagi? Oke wes, karena saya lagi baik hati tambah 1 deh. Oke, silakan, ayo agak dipercepat waktunya. Oh iya, ada yang sudah maju, ada yang sudah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobi Brilian dari 7A. Saya ingin bertanya, bagaimana cara merenungi nasihat dari orang para dahulu? Merenungi nasihat dari Bagaimana cara merenungi nasihat dari orang-orang dahulu? Ya, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun tidak bertanya, tetap harus diperhatikan. Bisa menjadi tambahan catatan di resume kalian ya. Siapa tahu tidak bertanya tapi resumenya nanti yang terbaik. Nanti ini mungkin menjawabnya saya bagi saja Ning ya. Untuk Ning Salwa mungkin ini sudah saya pilihkan pertanyaan-pertanyaan sesuai yang tadi disampaikan. Tadi ada dari Konita, mau bantu teman yang terjerumus tapi takut sama circle-nya, biasanya digojloki atau apa, waduh tobat-tobat gitu kan, biasanya kayak gitu Ning ya. Terus dari kelas 9I tadi gimana caranya biar kita tahu komunitas itu baik untuk kita. Lalu yang ketiga, karena ada 6 penanya saya bagi rata Ning ya supaya nggak tukaran. Yang ketiga, bagaimana merenungi nasihat orang-orang terdahulu. Mungkin anak-anak ini tidak bertemu dengan gen milenial atau gen-gen yang ada di atasnya, tapi mereka ingin merenungi nasihat-nasihat beliau. Monggo Ning Salwa ya dulu, Ning Salwa dulu ya. Mau keluar dari circle. Oke. Ada yang mau keluar dari circle. Benar? Ada yang mau keluar dari circle-nya? Merasa circle-nya salah gitu ya Bu Ika ya, merasa circle-nya salah, mau keluar takut digojloki. Betul begitu penanya? Betul. Oke. Kenapa harus takut digojloki? Teman kalian itu tidak ngasih saku kalian setiap hari. Yang memberi uang saku kalian setiap hari siapa?
Orang tua. Yang mengajari kalian ilmu di pondok dan di sekolah siapa? Para guru, para ustadz, para ustadzah. Teman kalian coba direnungkan. Teman kalian tidak berhubungan dengan uang saku kalian, dengan masa depan kalian. Masa depan kalian tuh kalian sendiri yang menentukan. Masa depan kalian itu adalah pilihan kalian. Kalau kalian di kedepannya pengen jadi orang baik, pilih aja circle yang baik, gak usah direken. Mau digojloki temannya seperti apa, gak usah dikatekno. Gak usah dikatekno bahasa Singosari bukan ya. Gak usah dihiraukan, dicuekin, cuek aja. Yang penting masa depanku adalah pilihanku. Kalau mereka mau gojloki kalian, urusannya mereka, itu bukan urusan kalian, karena ini untuk masa depan kalian. Kemudian yang kedua tadi, karena biar tahu komunitas itu baik. Biar tahu komunitasnya baik atau tidak. Ya mungkin kalau usia-usia segini kayak saya dulu, yang penting happy aja. Oh, sama anak ini kayaknya aku cocok deh, nyambung deh. Yang penting happy, berarti ini mungkin baik ya buat aku. Belum tentu. Kalian punya Bu Ika, kalian punya wali kelas, kalian punya guru-guru, siapa yang dekat dengan kalian? Atau di pondok ketua kamar atau ustazah siapa yang dekat dengan kalian? Minta nasihat, nak. Karena apa? Kadang kita tidak melihat apa yang mereka lihat. Kita ada di dalam lingkaran, tapi mereka melihat dari luar lingkaran. Mereka tahu, bisa lebih tahu daripada kita. Minta nasihat ke beberapa orang. Aku cocok nggak ya Bu Ika temenan sama ini, baik nggak buat aku menurut Bu Ika? Minta nasihat, karena itu adalah yang terbaik buat kalian. Dan yang ketiga, bagaimana merenungi nasihat orang-orang terdahulu. Nasihat itu selain direnungi juga dilakukan. Diapakan nasihat itu? Direnungi dan dilakukan. Nasihat kalau direnungi aja tapi tidak dilakukan setelah sampean tahu itu baik, maka tidak akan ada efeknya buat sampean. Nah, besok jangan datang terlambat. Terus sampean renungi, oh iya bener ya kata Bu Ika ya, saya nggak boleh terlambat. Tapi besoknya terlambat lagi, maka nasihatnya tidak dilakukan. Gimana cara merenunginya? Sampean tanya, nasihatnya itu kira-kira betul apa tidak, baik apa tidak buat sampean. Kalau memang baik tapi sampean yang aras-arasen, maka hilangkan, kalahkan rasa aras-arasnya, kalahkan rasa malasnya, dan lakukan nasihatnya. Jadi nasihat itu tidak hanya untuk direnungi, tapi juga untuk dilakukan. Mungkin itu dari saya Mbak Ika. Terima kasih Neng. Selanjutnya untuk Neng Widat. Tadi ada pertanyaan, gimana kalau kita itu sedang dikritik oleh generasi di atas kita, apa sikap kita yang harus dilakukan? Yang kedua, tadi katanya Neng Widat, kalau galau, kalau patah hati menulis. Lah saya ini termasuk yang sulit menggambarkan diri sendiri sampai nggak tahu apa yang mau ditulis. Gimana cara memulainya? Dan yang terakhir, bagaimana menghadapi fitnah yang bertebaran di era digital? Monggo Ning. Baik, terima kasih. Sebelumnya boleh tepuk tangan untuk antusiasmenya sampai akhir untuk kalian semuanya. Luar biasa. Antusias sampai akhir karena kalian generasi bertanggung jawab, sekali masuk pantang keluar kalau belum dapat ilmu. Oke. Tapi ya juga teman-teman, meskipun di sini semuanya seperti menulis, tapi tidak semuanya mendapatkan ilmu yang sama, karena tidak semuanya punya pay attention yang sama, interest yang sama, sehingga hasilnya juga nggak akan sama. Ada yang interest sekali, ada yang atensinya tinggi sekali, akhirnya dapat jadi. Ada yang enggak, yang belakang-belakang ngobrol bikin arisan dan sebagainya. Baik, yang pertama, bagaimana caranya? Caranya kalau misalnya kita dikritik sama Gen Z,
atau dikritik sama gen milenial atau yang atas-atas. Gimana caranya, langkah kita gimana? Halo? Oke. Caranya yang pertama, kenapa kita harus dikritik? Itu dulu tanyakan dalam diri kita. Gak usah dengarkan, bukan urusannya mendengarkan bagaimana kritikannya, tapi yang harus kita tanyakan dalam diri kita, kenapa saya kok harus dikritik? Otomatis yang pertama yang harus dilakukan adalah introspeksi. Kenapa saya harus dikritik? Kalau kita sudah paham bahwa memang kita layak untuk dikritik, ada problem ini loh di dalam diri saya, maka nasihat dari siapapun, generasi siapapun, orang siapapun pasti akan kita terima dengan suka hati, karena memang saya berhak untuk dikritik. Dan ini kritikannya memang relate dengan saya, relevan dengan saya, dan itu memang pertanyaan pertama yang harus dilakukan adalah kenapa kita harus dikritik? Kenapa saya dikritik? Oh iya benar, aku salah. Ya udah, kalau memang seperti itu, mau masukkan kritikan atau nasihat dari siapapun, kita pasti akan menerima dengan legowo, karena memang benar kita memang harus dikritik. Oke. Misalnya tentang apa? Tentang apa yang dikritik itu urusan apa? Kamu kok tidur terus ya di kelas kayak gitu. Mbak yo didengarkan, nanti kamu itu kehilangan momen sama gurumu, kehilangan pelajaran dari gurumu, dengerin itu, kamu jangan tidur terus. Berarti memang benar nggak kamu harus dikritik? Benar. Kenapa? Karena kamu ngantuan. Ketika kamu paham alasannya kenapa kamu dikritik, tanyakan pada diri kamu, kamu akan menerima dari siapapun, bahkan dari adikmu sendiri. Misalnya adikmu, kak, aku loh di pondok loh tahajud terus, kakak loh di rumah gak pernah tahajud. Kakak kenapa gak pernah tahajud? Nah, ketika misalnya itu meskipun datang dari adik kita sekalipun, tapi kita paham alasannya kenapa kita dikritik, maka kita akan menerima. Jadi yang pertama ketika ada yang mengkritik, tanyakan dulu sama diri kita. Oh, saya memang berhak untuk dikritik. Saya memang salah, gitu. Ya, jangan defense, jangan denial. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita dikritik? Halo? Oke, saya mau agak jeru sedikit. Kalau saya jeru itu kalian juga harus jeru gitu ya, memandang ya. Pahami nggih? Saya akan ngomong agak jeru sedikit. Setiap orang itu kalau ngomong itu mengandung namanya dua unsur. Ada tone, ada mood. Tone itu irama. Ada mood yang terkandung di situ, ada perasaannya. Semua orang kalau ngomong itu pasti ada tone, ada moodnya. Seperti kalian juga gitu. Ngomong itu kan ada tonnya, ada moodnya. Kalian nasihati atau marah itu kan tonnya tinggi. Ada nggak orang yang marah tapi nadanya rendah? Kamu jangan begitu. Hai Ferguson. Kan nggak gitu. Setiap orang ngomong itu pasti ada ton dan ada mood. Maka kita juga ketika menimpali kritikan itu juga ton dan mood kita harus bagus dan positif. Misalnya ada nasihat, diomongi, dikritik, pertama yang harus dilakukan adalah senyum. Bisa enggak? Ketika dikritik pertama yang dilakukan adalah senyum. Oh nggih, matur nuwun, insyaallah dievaluasi. Oh nggih, terima kasih masukannya. Senyum dulu. Kenapa Neng? Karena senyum itu membangkitkan sinaps-sinaps di otak untuk kita bisa jadi positive thinking. Misalnya, dan itu dibalik menjadi doa juga. Misalnya, kamu kok gendutan? Kamu kok gemukan sekarang? Misalnya nanti hari raya tuh ketemu sama orang, kok gemuk ya sekarang? Balik tuh mood sama tone-nya itu dibalik. Langsung kita balikkan. Pangestune nggih memang gemuk pahalanya.
kok sekarang jadi kurusan? Alhamdulillah nggih, memang kurus sak dosone. Kira-kira orang ketika ditimpali dengan hal-hal yang seperti ini, dia masih lanjut nggak? Nggak. Slep, diem. Balik mood sama tone-nya. Karena itu urusannya juga dengan positive thinking kita dan positive vibes-nya kita. Jadi perlu sekali senyumi, doakan. Senyumi, doakan. Balik omongan kritikan itu jadi doa ke kita. Nah, gitu ya. Paham nggak? Bisa? Bisa? Oke, kalau misalnya ada yang ngomong, kamu kok melanggaran tok se pangestune mantun gelap terbitlah terang. Wah, ya. Bisa toh? Bisa kan? Berarti kan habis melanggar, insya Allah habis ini saya tobat dan jadi baik. Nah, gitu. Dibalik jadi sisi positif. Jadi doa ke kita. Nggih, bisa? Nggak usah ngemel, nggak usah ngeyel, nggak. Sedikit-sedikit berdoa. Nah, gitu nggih. Oke. Oke, jadi terus kemudian yang kedua tadi tentang apa ya tadi? Ekspresi menulis. Halo, teman-teman. Saya menulis pun itu juga bukan karena mood. Tapi harus. Saya menulis itu bukan karena mood tapi harus. Jadi sebenarnya tulisan yang bagus itu tulisan yang bagaimana? Tulisan yang bagus adalah tulisan yang dibuat dan dimulai. Banyak sekali orang-orang yang punya pikirannya banyak di sini atau emosionalnya banyak di sini, tapi tidak jadi tulisan. Kenapa? Karena masih mikir tulisanku bagus atau enggak. Tulisan yang paling bagus adalah tulisan yang dibuat dan dimulai. Mulai aja, pasti nanti ngalir. Saya kalau nulis quote itu pasti dari satu kata dulu, gak mikir tulisannya opo. Pokoknya yang penting saya tulis dulu. Saat misalnya, saat apa yo? Saat ki apa? Langsung jadi. Saat bertemu dengan manusia baik, pikirkan jadilah seperti mereka. Saat bertemu manusia kurang baik, pikirkan jangan jadi seperti mereka. Selesai. Loh. Jadi diawali dari sebuah kata aja, tulis dulu. Gitu. Tulis dulu. Jangan, jangan langsung jadi apa? Jangan mengandalkan paras karena dunia membutuhkan perempuan yang cerdas dan akhirat membutuhkan perempuan yang ikhlas misalnya. Jadi tulis dulu, awali aja dulu, gitu. Nanti akan ngalir sendiri. Tapi itu jika kita punya passion, gitu, nggih. Terus kemudian yang ketiga tentang gimana caranya menghadapi fitnah dunia digital. Wah. Kalau memang belum siap, ya jangan nyemplung. Segala sesuatu yang belum waktunya, maka kehancuran adalah hasilnya. Segala sesuatu yang belum waktunya, maka kehancuran adalah hasilnya. Kalau memang kalian dirasa saya masuk ke dunia sosmed, saya masih baperan, saya masih sakit hatinya, gampang kena fitnah, maka mending jangan nyemplung. Jangan nyemplung dulu. Karena khawatir kita masih belum cukup waktunya, belum cukup usianya. Kalau nggak salah di Australia kemarin ada berita bahwa mereka memperbolehkan sosmed usia per 16 tahun. Nggih, 16 tahun baru boleh punya sosmed, baru boleh punya akun sosmed. Lah anak sekarang anak bayi udah dibikinin. Jangankan bayi ya, keluar langsung pakai fotografer jepret. Nafas pertama difoto langsung jadi status ibunya, buah hatiku. Ya. Nah itu kalau misalnya memang orang-orang yang memang sudah siap, monggo silakan. Tapi kalau kamu masih baperan, masih belum bisa berperan di dalam sosmed, tolong tarik diri dulu, mundur dulu. Kalau mungkin generasi milenial kita itu dulu baru boleh pegang HP setelah kuliah, bukan? Iya. Kalau generasi saya dulu, orang tua kami itu strict sekali, boleh pegang HP nanti setelah kuliah. Saya baru punya HP pertama itu ya setelah kuliah. Sebelumnya nggak punya HP, nebeng sama orang tua, nggak punya.
Dan kalau sekarang, kalau orang tua saya nggak ngatur gimana? Halo, kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kita paham dengan kebutuhan kita. Ternyata saya belum cukup dewasa untuk pegang akun. Stop, enggak dulu. Kalau akunmu enggak berdampak, kalau akunmu enggak berperan, hanya bisa baperan saja, tarik diri kamu. Tarik, enggak kuat kamu. Daripada nanti kamu malah jadi viral-viralan. Nggih. Dan tolong teman-teman jangan sekedar jadi generasi wacana, jadi generasi yang konkret. Anak-anak sekarang itu gitu. Ada kecelakaan, lebih dulu buka HP. Terjadi kecelakaan. Lah gak ditulungi loh, tulung ono. Ada apa-apa semuanya asal gini terjadi. Tulungi, bantu. Kita jadi generasi konkret, jangan jadi generasi wacana. Ya, gitu. Jadi fitnah dunia digital itu keras sekali. Kalau nggak bisa, tarik diri kita. Gitu. Oke, terima kasih. Cek. Oh, sudah nih. Oke, terima kasih untuk duo Neng yang sangat keren sekali. Terakhir Neng, close statementnya dari Neng Salwa dan Neng Widat untuk anak-anak MTS Al-Ma'arif 01 Singosari sebelum menutup kegiatan pada hari ini. Monggo. MTS Al-Ma'arif 3 kali. MTS Al-Ma'arif. Siapa kita? Siapa idola kita? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka jadilah Gen Z, Gen Alpha yang nantinya jenengan semua akan berdampaknya ke masyarakat luas dan juga ke sekeliling jenengan. Dimulai dari sekarang. Kalau jenengan memang warga Nahdlatul Ulama, mengidolakan Rasulullah, maka jadilah Gen Z, Gen Alpha yang berdampak. Otomatis dampaknya dampak baik apa dampak jelek? Dampak jelek. Dampak baik. Oke. Dimulai dari sekarang, Nak. Dimulai dari sekarang.